warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Kaira Gadis, saya Revi Setiawan, saya Siti Ririn, saya adalah Manda Zahra, saya Muhammad Ika. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab Allah. Iman kita kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul. Allah telah menurunkan 4 kitab. Yang pertama ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, lalu ada kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Injil kepada Nabi Isa, serta kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nah, kitab Taurat juga berisi 10 hukum atau 10 firman. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau saksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamak Zubur, berasal dari Zabaru Yazburu Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran atau selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimra, yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan Mizmor atau Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi-nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebelum upacara syukuran. 3. Rapatan-rapatan jamaah. 4. Rapatan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk gereja. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai dan dengan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 22 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir
turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Sekian dari kelompok kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.